Bapak-bapak yang lain boleh, tapi ini, gak usah makan puji. Karena Petrus dulu omong hal yang sama. Amin. Petrus omong hal yang sama, semua goncang saya tidak. Harusnya Petrus bilang, Tuhan dengan kekuatan kami tidak akan lari. Petrus tidak ngomong itu, makanya Tuhan bilang Petrus, lu lari. Ini hari, ini malam juga. Sebelum ayam berkokok berapa kali? Berapa? 2 kali. Petrus lupa loh kan. Kayaknya ingat. Iya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Dia biasa tes ini di gereja-gereja di luar ya Mama, dan kebanyakan salah ya. Sama bilang 3 kali. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita satu dalam doa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Bapa, terpujilah Roh Kudus, Tritunggal yang suci, Tritunggal yang ajaib, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di persekutuan yang indah, yang manis, di mana hadirat-Mu ada di sini, kami sungguh menikmati persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persekutuan yang indah, tidak ada persekutuan seindah ini. Kami terus mau menikmati hadirat-Mu ketika Engkau bertahta di atas puji-pujian penyembahan umat-Mu. Terus tolong kami Roh Kudus, supaya kami menyembah dengan segenap hati. Kami menyembah dengan satu fokus yang jelas hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Saat ini kami mau terima firman-Mu. Hamba-Mu akan bicara lagi atas nama-Mu. Sungguh hamba terus menyadari sebenarnya hamba tidak mampu. Hamba tidak bisa apa-apa. Tapi belas kasihan-Mu lah, kuasa-Mu lah, pertolongan-Mu lah yang membuat kami semua bisa melakukan tugas pelayanan sesuai porsi masing-masing, terkhusus firman-Mu yang akan hamba beritakan ini. Berkati jemaat-Mu, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang rindu firman Tuhan Yesus, satu hati kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat dan kawan-kawan pelayan yang diberkati Tuhan. Jemaat yang diberkati, mari kita buka kitab suci dan kita baca berbalas-balasan. 2 Timotius pasal 1, kita akan baca ayat 8 sampai ayat 12. Ayat 8 saya baca buat jemaat. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9 jemaat terkasih silakan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 12 sama-sama 23. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu bahwa kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih terus diajar dalam setiap kesempatan pertemuan-pertemuan kudus, khususnya hari Rabu di persekutuan doa Amazing Grace atau kebaktian kebangunan rohani Amazing Grace yang sifatnya adalah oikumene, terbuka untuk umum ya. Dan kita bersyukur bahwa kita bukan hanya bersekutu biasa, tetapi kita betul-betul didorong, diingatkan untuk terus belajar firman Allah. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
dari urut-urutan ayat-ayat yang sudah kita pelajari dari waktu ke waktu seputaran surat Timotius, baik 1 Timotius maupun 2 Timotius, dan sudah di 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Sebagian kita sudah mendengarkan sejumlah keterangan pelajaran-pelajaran berharga yang sudah kita terima. Dan memang saya mau tekankan bahwa pengajaran seperti ini adalah pengajaran yang memang diperuntukkan kepada orang-orang pilihan Allah. Sebab bagaimanapun sebuah pengajaran, sebuah pemberitaan, sebuah pembahasan firman Allah itu hanya bisa efektif dan produktif dalam diri orang pilihan Allah. Ini semua hamba Tuhan harus tahu itu, sehingga tidak kecewa saat kita sudah ajar-ajar kok tidak berhasil ya. Kita sudah ajar-ajar kok tidak ngefek ya. Karena memang pada kenyataannya seperti itu. Firman yang diajarkan, firman yang dikhotbahkan itu hanya efektif dalam diri orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Jadi mungkin itu merupakan salah satu tanda kita tuh dipilih atau tidak. Itu pengajaran berdampak tidak. Itu pengajaran efektif tidak, produktif tidak, menghasilkan tidak. Itu salah satu indikator dari beberapa indikator lain yang bisa kita pakai untuk menilai diri kita masing-masing bahwa kita ini dipilih atau tidak. Sebab kalau tidak dipilih tidak bakalan efektif. Di bagian-bagian yang lain saya sudah pernah menyoroti bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa seperti yang Nabi Yesaya katakan bahwa mereka ini punya telinga tapi tidak mendengar. Punya mata tapi tidak melihat. Jadi mereka seperti tuli dan buta secara rohani. Jadi mau Yesaya kah, Paulus kah, bahkan Tuhan Yesus sekalipun, Tuhan Yesus yang khotbah tidak akan efektif dalam diri orang-orang yang tidak dipilih Allah. Bahkan sebenarnya ada larangan yang sangat eksplisit di dalam kitab suci. Tuhan bilang kalau kau hidup fasik, sebenarnya kau jangan repot-repot selidiki kitab suci. Karena toh kau selidiki, kau akan melawan apa yang kau selidiki. Sebenarnya itu ada larangan tegas. Seumur-umur saya khotbah saya belum pernah baca itu ayat. Ini malam saya mau baca sebagai data pembanding. Dalam Mazmur 50 ayat 16 Tuhan Yesus bilang begini. Mazmur 50 firman Allah bilang begini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Apa urusanmu kepada orang fasik? Tuhan berfirman begitu. Tuhan punya maksud, lu kalau hidup fasik, lu tak usah deh omong-omong, aku punya Tuhan yang besar. Lu tak usah deh klaim-klaim janji Allah. Aku punya iman yang besar, atau menyanyi lagu rohani, aku punya Tuhan yang besar. Tidak boleh. Kau fasik without worship. Kau sangat menghina firmanku. Ngapain kau klaim-klaim ayat? Ngapain ada ayat-ayat emas tertentu yang kau pakai dalam konteks sekarang? Di statusmu atau baju kos oblongmu ada ayat. Padahal kau fasik, kau tidak boleh kutip ayatku. Itu Tuhan tuh. Makanya saya bilang, saudara ikuti khotbah saya dari dulu sejak awal saya berkhotbah 25 tahun lalu. Ini ayat belum pernah saya kutip. Tadi dalam perenungan mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan supaya omong ini ayat. Kamu fasik tapi sok periksa kitab suci. Apa urusanmu? Ini mudah dicerna kok ayat ini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu? Menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Beda fasik sama kafir ya. Kafir itu sama sekali belum kenal kebenaran. Itu beda tuh. Itu dua istilah yang berbeda. Kafir, orang yang tidak pernah disentuh Injil, tidak tahu kebenaran, tidak tahu beragama, tidak pernah dengar lagu rohani. Kalau fasik, dia tahu Alkitab, dia mungkin beragama Kristen, dia mungkin hafal lagu rohani, dia mungkin punya ayat-ayat emas, tapi kurang ajar luar biasa. 17, sama-sama baca. Tuhan bilang begini, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Apa urusanmu periksa-periksa firman? Hambaku bicara kau protes. Hambaku tegur kau melawan. Tapi sok kutip ayat lu. Kira-kira begitu.
Nangkap ya, pesan ini sangat mudah dicerna. Kalau kafir apa boleh buat? Seperti sida-sida dari Ethiopia. Dia baca-baca Alkitab, lalu ketemu Filipus jelaskan, ujung-ujung dibaptis jadi Kristen. Itu kafir sebelumnya. Tapi fasik tuh, kayak kita konteks Kristen, itu orang beragama Kristen, tapi kurang ajar luar biasa. Semoga hari Minggu ingain bet fadok ulang di ibadah 1, 2, dan 3. Banyak orang Kristen kurang ajar. Mau klaim janji-janji berkat, padahal di belakang-belakang bikin yang aneh-aneh. Mempermalukan nama Allah. Hanya klaim nama Tuhan kalau pas dia ada takae. Kalau mau klaim nama Tuhan pas dia ada susah. Kalau mau klaim nama Tuhan datang ibadah cari tim doa. Berdoa munafik iblis kau. Harusnya omong begitu. Kau iblis besar. Kau kutip-kutip ayatku untuk apa kata Tuhan. Kalau mau kutip ayat taat. Kalau mau kutip ayat itu taat. Jadi saya bersyukur ya. Kita semua yang mau diajar, saya harap kalau ada gejala-gejala, tanda-tanda kefasikan dalam diri kita. Saya tidak tahu kenapa Tuhan ingatkan saya, lu tolong mulai kira-kira begitu ya. Bukan Tuhan bicara yang kayak karismatik tidak bertanggung jawab, yang suka klaim-klaim Tuhan omong. Beta yakin Tuhan ingatkan beta. Beta yakin sekali Tuhan ingatkan beta. Lu tolong omong dulu di awal khotbah, lu mau bahas ini apa? 2 Timotius mah, Fadok Mazmur dulu, kira-kira begitu. Kita semua jemaat terkasih, kawan-kawan pelayan. Jangan dengar khotbah, jangan mau bahas-bahas ayat, jangan mau ini itu tapi membenci teguran. Makanya tadi malam ketua security kita khotbah di sini dan kita semua diberkati, hanya tidak live di kaum pria. Dalam khotbahnya itu saya perhatikan total, kan saya memang paling hormat orang berkhotbah. Saya paling hormat orang berkhotbah. Karena saya seorang pengkhotbah. Dan saya tidak peduli mau security mau siapa. Kalau dia punya kehidupan selaras dengan pengajarannya, bagi saya itu tanda-tanda hamba Tuhan murni itu. Layak didengar. Dan dia bilang tadi malam, ada orang datang kepada dia dan konsultasi macam-macam. Sambil hela rokok berbuat omong ayat. Dia tidak berani omong yang moral, etika. Dia lari pi doktrin. Tentang predestinasi, bayangkan. Itu kan ceker rokok beromong predestinasi. Jadi kalau kita melihat. Kalau ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Bagaimana kalau saya ternyata cinta Tuhan. Tetapi saya tidak dipilih. Bagaimana kau omong cinta Tuhan. Bagaimana berandai-andai yang tidak jelas. Itu contoh-contoh orang-orang fasik. Yang tidak mau taat, pembangkang berat. Tapi pengen tahu sesuatu yang dia sebenarnya sudah tahu banyak. Dia pengen tahu yang saya sering omong tuh jemaat terkasih. Yang Tuhan pun porsi yang dia mau bongkar. Yaitu yang tersembunyi-tersembunyi. Siapa dipilih, siapa tidak, mati kapan, kiamat kapan. Dia mau cari tahu itu. Yang dinyatakan bagi dia suruh bertobat, buang dosa-dosa. Sebab lu tuh di dunia tuh transparansiku. Kau tuh di dunia saksiku. Kau seperti ikan dalam akuarium yang orang semua baca, orang semua lihat. Paulus bilang, kamu tuh suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Huruf, kalimat, kata, tanda seru, tanda koma, tanda baca apapun dari hidupmu dibaca orang. Bukan kau urus yang tersembunyi. Siapa dipilih, siapa tidak. Amin, jemaat terkasih. Jadi memang saya waktu dengar itu, waduh, itu berat sih sebenarnya. Saudara pikir-pikir ya, kalau hidupmu jahat jangan terlalu banyak omong-omong firman. Bertobat dulu. Kalau tidak tabrak itu Mazmur 50 ayat 16-17. Bertobat. Ya. Syukur ya Tuhan masih pakai firman loh ya. Tadi lagi ada jemaat kita cerita-cerita datang bahas-bahas. Kalau orang lagi pegang duit, lagi uang banyak, itu kelihatan dia pun kepala batu. Kelihatan dia melawan firman. Dia pikir Tuhan bisa diukur dan dia pun berapa juta. Makanya kalau ada orang berduit cari Tuhan, itu orang beta yakin kalau bukan Roh Kudus, soalnya mungkin dia begitu. Karena biasanya orang kalau mulai berduit, mulai anggap enteng.
Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita di awal khotbah malam ini, sebelum kita belajar hal-hal yang luar biasa, di dalam 2 Timotius tadi ya, pasal 1 ayat 8 sampai ayat 12, kalau waktu memungkinkan sampai ayat 12, saya perlu menekankan pendahuluan itu supaya kita betul-betul konsentrasi. Kita belajar firman bukan sebagai orang fasik yang belajar firman. Kita belajar firman sebagai orang-orang pilihan yang belajar untuk taat, yang belajar untuk buktikan cinta kita kepada Tuhan. Nanti mungkin hal-hal ini akan disentil atau disinggung di dalam ayat-ayat yang kita bahas. Mari kita lihat ayat 8 dari 2 Timotius 1, di mana dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Ini nasihat Rasul Paulus, tentunya dari Tuhan kepada Timotius dan bagi kita semua, untuk tetap berkobar-kobar. Itu yang akan membuat kita bangga terhadap firman. Ya, malu tuh kontrasnya sama bangga. Ya, kalau orang bangga dia tidak akan malu. Saudara bangga dengan anak saudara, saudara cerita terus, saya punya anak begini-begini. Ya, bahkan sampai hari ini kita semua walaupun berduka dengan kepergian almarhumah Ibu Novi Solsepa, tapi kita bangga menceritakan dia, dan cerita tentang dia tuh heboh sampai di mana-mana, sampai orang-orang bukan Kristen pun cerita tentang Ibu Novi. Bayangkan saja, artinya mereka bangga menceritakan ada seorang yang dalam kondisi kritis begitu rupa tapi imannya tidak goncang, dalam kritis begitu rupa, kemo sudah 30 sekian kali, ya sebelum 37 kali dan kemudian meninggal. Dalam 30 sekian kali itu ada beritakan Injil. Anda lihat itu, beritakan Injil. Dan orang yang diberitakan Injil, setelah dia menyampaikan Injil, 3 hari kemudian orang itu meninggal. Sama-sama kanker atau tumor ya sejenis lah. Penyakit-penyakit yang berat. Tapi Anda lihat itu. Jadi kita bangga bersaksi cerita tentang seseorang yang luar biasa melayani Tuhan. Dan malam ini pun saya tambah bersemangat karena seorang Kayuyun pimpin dengan begitu energik. Luar biasa, Anda bisa lihat tadi. Saya nyanyinya saya tambah tabakar gitu. Ya, ini orang dalam pergumulan, bisa-bisanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan begitu semangat. Saya tidak tahu pulang nanti dia mengeluh apa, pokoknya melayani terbaik. Itu pelayan. Mereka yang tidak minta kita puji mereka, tapi Tuhan suruh kalau mau puji jangan puji diri, biar orang lain puji. Makanya saya puji orang lain. Keren itu. Makanya kepada Timotius dan kepada kita semua firman ini datang bahwa tak usah malu bersaksi karena aku. Ya, seorang hukuman karena dia. Kenapa tidak malu? Dan kemudian Paulus juga bagikan seputaran konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai seorang pelayan Injil. Penderitaan itu paket yang tidak bisa dipisahkan dari percaya. Karena kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk dia. Jangan malu karena aku. Aku seorang hukuman karena dia. Bukan karena bikin kejahatan, bukan bikin kriminal. Karena Simon Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 15, ini rumus, tidak boleh ada orang menderita karena jadi pengacau dan lain sebagainya. Perhatikan ayat ini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Iya, itu tidak boleh. Tapi kalau menderita sebagai orang Kristen, wah bangga. Bukannya malu, tapi memuliakan. Memuliakan itu bangga, bermegah. 16 sama-sama, 23. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Senada dengan Paulus, Petrus ngomong hal yang sama. Jangan malu Timotius, bersaksi tentang Tuhan dan juga bersaksi tentang aku. Aku ini kena hukum bukan karena bikin kacau. Aku ini kena hukum karena dia. Kalau hukum karena bikin kacau ya malulah. Termasuk pendeta sekalipun. Ya, kena hukum karena makan uang pembangunan misalnya, malu saya. Karena hukum karena tipu lah atau apa, wah malu dong. Tapi kalau karena kebenaran malu apa? Tambah menyala, tambah tabakar. Ya. Tapi kenapa Rasul Paulus bisa seperti itu, saudara-saudara?
perhatikan di 2 Timotius 1 ayat 8 tadi. Kalimat seorang hukuman karena dia itu pengertiannya begini. Bukan saja menderita untuk dia, menderita karena Injil. Tapi aku ini menderita itu ada dalam skenarionya. Ada dalam rencananya. Ada dalam rencana Tuhan. Makanya saya tunjukkan data pembanding di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ya. Mulai ayatnya yang ke 19 lah. Ketika perpisahan mulai ayat 18. Perpisahan dengan jemaat di Efesus. Rasul Paulus bilang begini, perhatikan. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Iya. 20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 21 kita baca sama-sama. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 22 jemaat. 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23 sama-sama jemaat. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saya sudah sampaikan ayat ini sebagai referensi pada minggu lalu. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa ini orang ini, kenapa dia begitu begitu bermega, begitu bangga dan menularkan spirit itu kepada anak rohaninya, bahkan kepada kita semua sampai hari ini, bahwa kalau kita menderita karena kebenaran, kita ada dalam skenario Tuhan, kita ada dalam rencana Tuhan, kita harus bermega atas setiap keputusan Tuhan. Amin. Contoh real ini malam nih, Kak Yuyun lagi sakit nih ya. Lalu dia tampil dan dia berkata apa? Engkau tidak pernah salah. Oh, rancanganmu selalu benar. Ini dulu, keren. Lucu, beta tuh kadang-kadang darah tinggi, jujur aja. Sumelayani lama-lama baru ada masalah. Kenapa Aduh Tuhan ya, untuk beta nih. Soalnya ada tita dari surga, cek ke dia mati. Kan sih aneh, lu bisa tanya kenapa Kok kau belajar begini lama kita khotbah, kenapa apa? Kaget kan dengan pergumulan itu? Kalaupun harus kenapa ada tuh menarik tuh. Ada yang sedikit omong tapi lebih ke pengakuan. Ada jemaat sakit di gereja ini nih, keren tuh. Saya baru masuk ke rumah sakit, baru lihat belum omong apa-apa. Itu jemaat om bilang begini, Bapak beta berdosa. Biasa ngomong lah. Dalam hati terus. Akhirnya dia omong terus. Beta terlalu keras hati, beta sombong, beta angkuh. Ini keren. Jangan tanya kenapa Kau sudah tahu kenapa. Kenapa bisnismu begitu-begitu aja? Kenapa ekonomimu berantakan? Kenapa rumah tanggamu Tuhan obrak-abrik? Kamu harusnya tahu. Nggak usah tanya kenapa-kenapa. Lu kepala batu baru tanya kenapa. Omong, beta keras Bapak. Beta sombong Bapak. Itu. Disomong semua nabi pakai ayat apa lah? Amin, itu semua benar. Mari kita berdoa. Enak kan? Suara biru bertanya kenapa suken lebe dan Nabi Yeremia. Kalau Yeremia tanya mas otak dia pelayanan. Senin Kamis bertanya kenapa Aduh, saya dalam pembacaan ayat ini dia bilang selain apa yang dinyatakan Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus yang sudah dinyatakan, ngapain repot-repot? 24, 1, 2, 3 Rasul Paulus dan begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Keren. Roh Kudus ngomong, lu ini masuk penjara. Mau lari? Tidak mungkin kau bisa lawan kehendak Tuhan. Iblis bilang, selain dari sengsara dan penjara menunggu aku. Aku sudah dengar begini. Anak Tuhan yang baik dia bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Begitu. Bukan Tuhan bisa rubah planning. Jangan. Ini bukan bentuk di rote ya. Ini Tuhan di sorga. Amin. Jadi kalau Tuhan seomong,
Ya sudah. Ya aku nih, kenapa aku kuat? Aku ajar kau, Timotius, jangan malu. Karena kalau aku menderita tuh karena dia. Untuk Injilnya dan karena skenarionya. Dan yang lebih dahsyat, di akhir ayat 8 itu, Rasul Paulus bilang begini, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau dia yang bikin skenario, dia pasti lengkapi. Saudara yang pernah main drama, main film, atau mengertilah tentang sebuah drama di mana ada sutradara yang susun skenario, dia tidak mungkin hanya kasih kau berperan, lalu dia tidak kasih badak. Contoh kalau saudara memang mesti yang jadi nyonya kan mesti badak. Begitu juga kalau saudara jadi setan, mesti ada darah-darah. Itu difasilitasi. Kalau Tuhan yang skenariokan kita menderita, tidak mungkin dia lepas tangan. Dia yang berfirman kepada murid-murid dan kepada kita semua. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Tidak ada cerita ketika domba ada di tengah serigala, gembala lari ke tengah domba. No! Dia ada di situ. Serigala paling takut dia. Amin. Makanya Rasul Paulus bilang, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Seperti saya tekankan di akhir khotbah Rabu yang lalu, Minggu yang lalu. Bahwa tidak memungkinkan menderita dengan kekuatan sendiri. Itu tidak bisa. Kita pasti lari. Lari, pasti kita semua ini lari. Saya lari duluan. Jujur aja, tahu sok-sokan. Kalau tanpa kekuatannya beta lari duluan. Tapi kalau dalam kekuatannya kita dimampukan. Saudara pikir khotbah di Surabaya bergempa begitu besar tuh. Di ini hati ini mau lari sebenarnya. Hanya beta ini kan ada omong poin-poin beriman apa saja. Takut juga gempa bumi roh. Dia hanya berdiri di mimbar. Sambil bilang tenang ya. Padahal itu rencana mau kabur. So ada rencana, jujur aja. Nah, kan beta ajar ulang-ulang kepada jemaat semua di sini kan. Kita tidak diajarkan untuk bilang, beta nih lain. Bapak-bapak yang lain boleh, tapi ini, tak usah makan puji. Karena Petrus dulu omong hal yang sama. Amin. Petrus omong hal yang sama, semua goncang saya tidak. Harusnya Petrus bilang, Tuhan dengan kekuatan kami tidak akan lari. Petrus tidak ngomong itu, makanya Tuhan bilang, Petrus lu lari. Ini hari ini. Ini malam juga. Sebelum ayam berkokok berapa kali? Berapa? 2 kali. Beta saya lupa loh kan. Kayaknya ingat. Iya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Dia biasa tes ini di gereja-gereja di luar ya mama. Dan kebanyakan salah ya. Saya mau bilang 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya, supaya banyak mata nih butuh kepastian. Markus, beli ada cara leher miring nih. Ini pasti kau sound. Buka Markus 14 ayat 29. Ini saat Petrus makan puji ya, perhatikan. Dari beberapa leher miring, beta Anda butuh kok. Tuhanlah jawabannya, perhatikan. Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, Ya. biarpun mereka semua tergoncang, imannya aku tidak. Iya, Petrus tidak bilang, bersama engkau aku tidak goncang, itu tidak ada. Terus, 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yang miring pada lurus semua itu tanda bahwa ada kepuasan secara rohani. Nah, 2 kali, tenang ya, suka bingung. Tapi Anda kata Anda tadi salah, percayalah. Dosa tidak ada di balik kesalahan itu, biasalah. Dan masalah ingatan, toh apalagi angka-angka, saudara kelihatan lebih kuat di IPS kan, matematika lemah. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, ini anak kalau matematika lu jaharap ya. Tapi kalau sejarah dia kuat. Ini ibu ini kalau sejarah dia kuat. Kok dia laki pun salah 5 tahun lalu, saya dia bongkar. Ya anak kuat sejarah nih, ibu nih. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu kita tahu semua ini cerita Petrus tumbang ya. Harusnya kita berkata Tuhan bersamamu kami kuat. Amin. Makanya dia bilang sama Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Menderita dalam kekuatan Allah. Ya.
Paulus itu sudah mengalami ulang-ulang. Saya pernah baca ayat-ayat yang seperti di Korintus di mana. Tapi saya ingat satu teks menurut Dr. Lukas di Kisah Para Rasul pasal 14. Ini orang karena lempar semua mati, bangun pelayanan lagi. Ini kalau bukan kekuatan dari Allah kira-kira siapa? Karena fadok dan batu hampir mati. Kisah Rasul 14 mulai ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Iya. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Banyak penafsir bilang bukan menyangka mati, memang mati. Kelihatannya dia mati dan ya Tuhan kasih hidup kembali. Apa sih susahnya bagi Tuhan? Manusia lu mau bikin apa? Kalau kau bunuh tubuh pun kalau Allah mau kasih hidup kembali, kau mau apa? Dan bangun kayak tidak ada masalah, lanjut pelayanan. 20 jemaat baca, 1, 2, 3. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bikin apa di sana? 21 saya baca buat saudara. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Anda lihat pelayanan terus. Dapat rajam dan batu sampai sudah mati mungkin. Bangun, lanjut pelayanan. Ini kekuatan dari Allah. Ya, saya percaya kok orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam dia, firman-Nya dalam dia, rohnya dalam dia, pasti ada ini kekuatan. Amin. Makanya untuk menghadapi peperangan rohani pun dia nasihat kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dia bilang begini, sama-sama baca, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Hanya di situ kau kuat. Tidak bisa orang kuat di luar kekuatan kuasanya. Ya. Jemaat terkasih, pasti dunia akan semakin jahat, dunia akan semakin tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita inginkan, tapi yang Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Lagu rohani baru tuh saya tidak tahu dia pun judul apa, tapi lagu lirik kata-katanya bagus sekali. Ada saat di hidupku dan seterusnya ya. Apa yang terjadi tidak aku inginkan, tidak aku mengerti, tapi aku memutuskan setia. Dan itu hanya bisa kalau kita ada dalam kekuatan kuasanya. Amin, saudara-saudara. Salah satu contoh orang yang mau terus ada dalam kekuatan kasihnya, kuasanya, kekuatan Tuhan, ya ini tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus seperti ini. Cuma 2 jam, tapi ini 2 jam yang luar biasa. Amin. Belum lagi saat-saat pribadi kita dengan Tuhan. Ya diberkatilah jemaat semua yang sibuk tidak cari alasan apa. Sudah datang dulu, kok ini juga ibadah ini kan bukan untuk Bapak Gembala yang untung atau siapa yang untung. Tuhan senang saya diberkati. Dan itu luar biasa sekali. Ya saya bersyukur dari tahun ke tahun. Kita melayani bersama-sama, ibadah Rabu tetap stabil kayak begini aja itu udah luar biasa tuh ya. Itu luar biasa sekali. Ya. Tetap kuat jemaat terkasih. Ya. 2-3 orang berkumpul sepakat Tuhan hadir. Nah itu janji benar. Doa pribadi itu mantap. Doa lebih luar biasa doa bersama. Doa pribadi keren, tapi doa lebih luar biasa tuh doa sama-sama kayak begini. Itu luar biasa. Kita lanjut ayat yang ke-9. Dari persoalan di ayat 8 kemudian dia beralih ke ayat 9. Dia berkata dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus dan seterusnya. Menarik ya bahwa dia menyelamatkan dulu baru dia memanggil. Ini mengingatkan kita apa? Bahwa kita yang sekarang ini meresponi panggilan Allah sebenarnya itu karena kita dari dulu. Sebelum dunia dijadikan, memang kita sudah dipilih. Jadi Allah sudah tetapkan orang-orang yang selamat. Itu tidak bisa dibantah. Karena data kitab suci seputaran itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Makanya kalau kita lihat urut-urutannya, dalam Roma pasal 8, tulisan Rasul Paulus juga, kepada jemaat di Roma, ayat 29, Rasul Paulus bilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilih dulu. Mereka juga ditentukannya dari semula. Amin. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa kita jadi Kristen? Jadi dipilih dulu.
Dan saya sering katakan, entah masih berapa banyak orang ya yang hari ini kelihatannya belum percaya, bahkan mungkin bukan agama Kristen, dia ada di agama lain. Tapi kalau ayat ini berlaku atas dia, artinya bahwa orang itu sebenarnya orang pilihan Allah. Hanya tunggu saja penginjil-penginjil beritakan Injil, jemaat-jemaat ajak dia, jadi teladan buat dia, lalu dia tertarik, dia tanya-tanya, lalu berujung jemaat melakukan penginjilan yang paling efektif, yaitu kesaksian diri saudara, kesaksian pribadi saudara, bagaimana Anda disembuhkan, bagaimana Anda yang dihina, dikucilkan, sekarang diangkat, dipromosikan, Allah angkat Anda, bikin malu itu orang-orang, harusnya itu disaksikan. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Itu kan yang menjadi magnet untuk tarik orang tertarik pada Kristus. Dan kalau dia tertarik, sebenarnya dia masuk di dalam apa yang disampaikan Paulus dalam ayat-ayat seperti ini atau yang senada dengan ini. Ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang Kristen itu lama-lama tambah mirip dengan Kristus. Karena Kristen itu dari kata Kristos atau Kristus kecil. Jadi kita tuh, ya Kristus, kalau antikris ada kan dia pengikutnya. Antikris yang besar tuh ada. Dia pengikut semuanya namaannya antikris. Kalau Kristus itu pengikutnya namanya Kristus kecil. Itu Kristen. Yang di dalam dirinya ada sifat, ada karakter, ada prinsip, ada ajaran-ajaran Kristus. Dia mau ngomong apa cek firman dulu. Itu keren. Termasuk hubungan suami istri. Ngomong apa-apa, mau bikin apa-apa, tapi kita lihat firman dulu. Kalau firman, dan jangan kita punya ego yang harus disalibkan. Suami istri semua harus ikut firman. Aman kok. Anak-anak ikut firman. Orang tua ikut firman. Jemaat ikut firman. Pendeta ikut firman. Aman, terkendali. Ya. Saya lagi kuliah program doktoral saya. Dan ada satu mata kuliah yang menarik sekali seputaran public speaking. Saya dengar public speaking makin lama saya biasa-biasa saja. Karena saya seorang speaker. Tapi otodidak kan. Saya tidak pernah belajar. Sebenarnya di homiletik sudah ada. Tapi di public speaking ini lebih detail. Lebih dalam, bukan hanya bicara pidato di umum. Tapi dalam komunikasi individu dengan individu. Itu juga ada tekniknya. Begitu. Ada skillnya segala macam. Tapi kemudian dalam diskusi, biasalah di kelas, apalagi sudah kelas doktoral begitu, dosen mau dengar dari mahasiswa, jadi kita bicara banyak. Ada seorang master teologi yang dia kewalahan kalau mengcounseling pasangan, suami istri, berantem. Pas dia kasih pendapat dan pendapat itu lebih membela, kelihatannya membela suami. Ibu bilang, oh ini karena bapak laki-laki, makanya bapak kelihatan kayak bela. Bapak tidak tahu apa. Jadi dia bingung begitu, yang lain sudah bilang, oh caranya begini, bikin semacam form begitu kayak Pak Anggi punya program. Jadi ada di situ, kasus apa? Ibu om berapa menit, bapak om berapa menit. Jadi cepat, tepat 1 jam, kasus selesai. Saya bilang, kayak konseling tidak semudah itu. Mau pakai form-form apa ini? Napas sesak, berapa bulan setelah kumpul ini mau puas semua ini lu form-form apa? Ya saya bilang kalau saya pribadi ya sudah kita konselor harus sebelum memulai konseling kita deal-dealan dulu sama yang mau di konseling. Segala keputusan harus sesuai firman ya. Saya tidak nilai, tidak bela siapa-siapa. Kalau yang tabrak sama firman saya kasih tahu ya. Dan kalau kita yang tidak sesuai firman, sikap hati kita yang bermasalah. Saya kasih masukan itu. Lalu, sorry ini memang dia istilah beta lupa. Dia istilah dalam dunia konseling itu keren banget. Apa kok dia nama? Pokoknya dia poin paling tertinggi itu memang harus kembali ke firman. Bukan back to the Bible, itu terlalu kuno. Ada lah, apa kok? Nanti cek ulang gitu. Sorry, beta lupa. Kalau ayat hafal, kalau istilah-istilah kayak Inggris campur Latin, lu soal sendiri ya. Saya tidak, itu justru mengganggu dosa dulu. Serius ya, om mau tanya ulang malu terus sudah. Nanti baru ya, Bapak dosen. Oh keren sekali. Pas dia kasih jawaban, iya itu dalam dunia konseling dia istilah apa? Itu. Iya, jadi kasih mati dengan firman toh.
Dan ketahuan ini hati ini seperti yang beta pun nats pembuka di pendahuluan tadi atau bukan. Kau fasik atau kau cinta Tuhan. Karena kalau selidiki firman, mau konseling tapi tidak mau taat firman, ya kenapa kita konseling? Jadi poin tertinggi untuk mengatasi masalah, ya firman. Jadi konseling dari bapak-bapak kalian semua konseling dan beta datang. Ini prinsip kata semula terapkan ya. Oke silakan omong apa saja tapi firman. Aman toh kan ini bukan sengaja. Karena apa? Kebetulan puji Tuhan, saudara penggembala hafal ayat. Bersyukur kan? Konseling pas. Saudara penggembala sudah hafal ayat, pokoknya ada. Di mana? Ini masalah subarat, ini apa men? Pokoknya ada men, pokoknya ada. 30, perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini sebagai data pembanding untuk mengingatkan kita kenapa di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 itu kata menyelamatkan lebih duluan daripada kata memanggil. Ya, perhatikan kembali di 2 Timotius 1 ayat 9. Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ini kembali ke tadi yang saya bilang. Panggilan kudus ini ya salah satunya ya melalui pemberitaan Injil. Itu panggilan kudus. Tuhan sedang memanggil kita. Dan sekali lagi, panggilan ini hanya akan efektif dalam diri orang yang sudah dipilih. Saudara tahu kenapa saudara jadi Kristen sekarang? Dan bukan Kristen main-main loh. Kristen yang ada dalam panggilan kudus. Panggilannya bukan panggilan biasa. Bukan panggilan iko arus. Panggilan kudus. Panggilan ibadah itu kudus. Panggilan melayani itu kudus. Panggilan bertobat itu kudus. Pokoknya panggilan yang Tuhan beri dan diresponi oleh seseorang. Orang itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan dia masuk dalam panggilan kudus. Panggilan untuk melayani pekerjaan kudus. Panggilan untuk hidup kudus. Panggilan untuk selaras dengan Tuhannya. Yang pernah berfirman. Kuduslah kamu karena aku kudus. Itu panggilan kudus. Makanya dalam Filipi, 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu dipanggil untuk apa? Perhatikan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Iya, panggilan kudus itu begitu. Jadi tidak bisa serta-merta orang hanya jadi Kristen, tidak. Harus kudus. Allah tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kudus itu dipisahkan dari dunia, lalu jadi satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kudus. Jadi kalau orang jadi kudus itu dia mendapatkan panggilan kudus. Istilah lainnya adalah panggilan sorgawi. Istilah lainnya adalah dipanggil untuk bersekutu dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau siapa yang tolak ini, menolak ajaran tentang kekudusan, tidak mungkin Anda orang yang benar-benar dipilih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda Kristen iko arus tuh. Iko rame. KTP, turunan. Bukan Kristen yang dipilih. Banyak orang nih di luar sana pikir kita ajar doktrin keselamatan. Oh, selamat tidak bisa hilang. Jadi dia pikir kita tidak khotbah kekudusan. Ya ampun. Itu paket kalau memang keselamatan tidak bisa hilang. Kelihatan di mana? Di hidupnya. Hidup sonde kudus, bilang keselamatan sonde hilang. Kamu hidup tidak kudus, kamu meremehkan firman dan kamu bukan Kristen. Karena kalau menolak ini menolak Roh Kudus ayat 8. Perhatikan. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Rohnya yang kudus kepada kamu. Iya. Karena panggilan kudus, jadi panggilan untuk bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan Bapa. Masa bersatu dengan Roh Kudus nonton film porno? Saya tidak percaya itu. Bersatu dengan Roh Kudus pacaran suharba biruk sebelum nikah, saya tidak percaya itu. Bagaimana kau kudus begitu? Bersatu dengan Roh Kudus masih bikin nota fiktif. Hanya karena khawatir anak uang sekolah. Sampai tipu nota apa segala. Hanya pikir mau biaya anak. Saya pikir ada yang tidak beres di situ. Harus bertobat.
Hidup kudus kok nota fiktif. Hidup kudus kok tipu orang. Hanya urusan perut. Mus putar balik. Halo. Jangan. Saya harap tidak ada. Tapi kalau ada, Tuhan sayang Anda nih. Hidup kudus supacaran deh orang cuma seimbangi orang lain. Hei. Nyongsu habis-habisan dan dia. Hanya kurang di naik Pinang 17 Agustus tanpa bantuan orang lain. Hanya ame kasih bendera di atas. Jangan dong. Saudara jangan begitu. Besan suka ya. Apalagi kalau ada anak-anak yang melayani. Lu pacaran, lu baca cabang kiri kanan. Pegang tempeleng selalu kan. Itu boleh. Nikah tuh pacaran tuh persiapan menuju nikah. Recan lu kata-kata pukul. Lu barang ini kasih tahu beta bongo lu, kasih tahu lu. Lu gak tahu tuh dia curiga, benar. Lu mau calon tentara kok apa kok? Jadi baik. Haleluya. Ya, tidak bisa kita tolak ini karena kalau tolak ini tolak Roh Kudus, ya. Di bagian yang lain dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 1 ayat 9 berkaitan dengan panggilan Tuhan itu. Firman Allah berbunyi demikian buat kita. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah tuh panggil saya dan saudara kepada apa? Persekutuan dengan anaknya. Kalau hanya persekutuan orang tidak memahami ini. Pikir ibadah kaum pria tuh ya hanya kumpul-kumpul dengan kaum pria. Salah. Persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kaum muda atau hanya kumpul-kumpul dengan kaum muda horizontal. Salah. Itu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saat kau kumpul, dia hadir. Bagaimana kau pikir persekutuan omong kosong? Tidak ada pertemuan kudus itu yang biasa-biasa. Pasti luar biasa karena persekutuan kita dengan kita bertemu. Tapi itu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita dipisahkan dari dunia untuk dia. Penulis Ibrani menyebutnya sebagai panggilan surgawi. Ibrani 3 ayat 1 sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Persekutuan dengan anaknya, panggilan kudus, panggilan surgawi. Siapa kita yang dipanggil? Sebelum kita mengerti bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jujur-jujur saja. Kita semua ini kan orang-orang kotor Bapak Ibu terkasih. Tapi kalau kita mendapatkan panggilan ini. Panggilan kudus. Panggilan surgawi. Panggilan untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal. Kita yang kotor-kotor ini diterangi. Kita akan dibuat mengerti bahwa betapa luar biasanya panggilan ini. Betapa luar biasanya panggilan ini. Lagi-lagi referensi dari khotbah kepala security kita tadi malam di sini. Pertobatannya tuh dia kan celaka di Oesau sana. Dia punya motor itu diapit oleh 2 mobil bentuk jadi KU. Tapi dia tidak lecet satu pun. Sampai di rumah sakit Kartini, periksa. Ya, baru cek tidak ada apa-apa. Motor jadi una. Saudara ini kalau siapa san Pertamina pembawa pohon duri samping. Pecah hancur. Motor hancur. Dia sudah lecet satu. Itu sejarah pertobatan Om Boy. Sampai di rumah sakit, tim kawan-kawan yang Grab, don datang bilang begini. Komentar periksa sampai suruh dia putar sama sini. Tidak ada sakit apa-apa. Sampai ini hari itu tidak ada sakit. Sonde ada sama sekali. Lalu dia kawan satu bilang begini. Tuhan sayang lu. Itu kata membuat seorang Om Boy tidak bisa tidur. Dan 2019 ambil keputusan bertobat mulai ikut katong di Sylvia sampai hari ini. Dan dia hidup kudus. Itulah kenapa dia jadi ketua security. Bakasan kudus yang jadi ketua security. Kau duduk, hela rokok di muka gereja ini bikin sial. Kira-kira ini maka tanpa iblis di sini. Kalau hela
Kan banyak gereja, lah sembarang, son bisa begitu. Kata gereja standar soal kitabna. Bukan melatok, standar itu sana ada di sini begitu. Kapan Bapak Kapolda datang hotbah, polisi-polisi hela rokok, bapak-bapak bitokor langsung. Parintir boleh di sini. Dia bingung-bingung ke malawan. Kami perumah, kasmati. Keren, begitu, tingkatkan. Nah kalau sudah ada puku gampang itu betul Bapak Kapolda kok. Tahan sili sah, kalau bisa sili ya rumah sakit lah. Tapi maksudnya mending supiko salib gitu lah. Haleluya. Ini kan panggilan surgawi, panggilan kudus. Dan dia hidup kudus jadi teladan. Yang bikin beta sedih tadi malam. Bab tua angkat cerita. Beta kan dengar khotbah, beta perhatikan, beta tahu itu orang khotbah apa. Asyik beta tanya satu khotbah apa. Tuhan saya tahu, besok sana ada ujian di sini. Saudara uji diri sendiri, sah. Amin. Karena kita bilang kan ujilah dirimu. Ya jangan ini. Beta orang khotbah, bisa bahas kembali saudara pehotbah loh. Kan beta sungguh-sungguh hargai saudara, siapapun. Karena kita didik di sini bukan hanya jago omong, jago ayat, mesti kasih teladan. Besok lihat ulang-ulang nih pendeta lain. Kalau orang khotbah apalah yang agak nanti semula sengaja ini geser handphone sana ada hujan, sana ada kaitan dari itu materi. Buat beta ini sombong luar biasa. Dan besok lihat sana jadi apa-apa. Jangan jadi pelayanan tidak maju. Sombong begitu, sombong kan pintu gerbang kehancuran. Kau bisa dengar orang khotbah lu buka pilain, itu kan lu otak taruh di apa? Anak kecil tampar bola balik selalu. Bikin biasa dia apa, Om Boy bilang apa? Dia tanya Depa Ana mau jadi apa? Depa Ana bilang begini, beta mau jadi security yang bisa khotbah. Wow. Saudara tahu itu apa? Kenapa kesimpulan? Dia hanya lihat di Bapak. Beta mau jadi security yang bisa khotbah dan bisa bawa auto pick up. Ya, katanya kata agak apa kan? Tapi buat beta nilainya adalah dia lihat di Bapak. Bapak itu security mah khotbah. Bawa pick up lagi. Anda lihat. Ya bapak aja main-main di anak kesaksian. Ya heran kalau tanya lu anak, lu mau jadi apa? Mau bisa bikin asap bulat. Karena lu saudara bikin bulat tuh ada mas saudara tengah, ada mas saudara tengah. Kan dia bulat kan tambah besar. Ya ada kan mas, bapak berhasil. Kalau mengerti ya beb maksudnya. Begitu, kita lihat ketemu Bapak. Kecuali ketemu ini anak-anak yang Tuhan tangkap, sana ketemu cita-cita jadi lain. Tapi gimana kamu tuh lihat ketemu mama, ketemu Bapak. Akan bisa kaget kalau ada anak perempuan, kecil-kecil pakai tabuka-tabuka. Cocek. Dia mama pakai, benar. Dia lihat dari mama. Artinya begini. Teladan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Mau jago mau omong, jago ini itu. Analia. Tadi ada lihat di TikTok ada rame leh. Pendeta hebat satu papoko ini di ada nonton kok. Aduh beta lebih. Tuhan jauhkan dari katong doa itu. Itu lu mati lu barani begitu terekspos. Mulu pecat. Tapi menurut beta pendeta-pendeta yang begitu memang serasa itu omongan. Konsekuensi bisa dihindari. Enak lah lu baterai pegar gantang mengamak orang kiri kanan lu hidup san batu lu berharap lu salah aja orang bilang itu kan cuma kelemahan. San bisa omong. San apa? Beta juga omong saya biar kau tahu diri. Serius Bapak Ibu, saya om benar. Kan behot-behot keras bagian lama ini kan tujuannya supaya orang pakai itu standar untuk center beta. Itu tujuan saya. Omong-omong sebelum OB ada belajar jadi hafal khotbah jadi bisa hafal. Bukan. Supaya saudara center saya beta. Siap jadi pelayan, mesti siap diawasi toh. Enak-enak sama pimpin-pimpin. Orang soya-soya, kagum-kagum hanya menang di khotbah tidak bisa. Semua kita saling melengkapi. Karena kita nih orang-orang kudus dapat panggilan surgawi. Dan sebelum jadi orang kudus kita kotor semua tapi diterangi. Efesus 1 ayat 18 dia bilang begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah
yang terkandung dalam panggilannya. Amin. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu panggilan kita ya. Jadi dia panggil kita lalu dia jadikan hati kita terang. Kita tahu kenapa begitu indah luar biasa hidup dalam Tuhan. Hidup dalam panggilan yang kudus. Dan saya yakin percaya orang yang dipanggil dengan panggilan kudus atau panggilan surgawi, panggilan untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal, saya yakin kita semua ini akan semakin kencang berlari. Amin. Makanya ada yang namanya panggilan surgawi ya. Filipi pasal 3, 12-13 ini nats penutup. Ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14 yang saya persoalkan, 23, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetap semangat jemaat terkasih, lari terus untuk kepentingan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.